Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Jana Tahu dengan NIM 211100085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang view, di mana pada bagian view ini kita akan mendisplay data dari data-data yang sudah kita buat form inputnya. Di sini contohnya kita mendisplay data dari karyawan seperti itu. Jadi mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Di sini kita akan buatnya itu pada pertama itu folder admin. Di bagian view ini kita akan buat pertama yaitu pada karyawan. Nah, jadi kita ke bagian view ini, kita pilih yang file data karyawan.php. Nah, di sini kita akan masukkan script display tabelnya. Jadi di sini saya ambil scriptnya itu di sini. Di sini yaitu display tabel dinamis ya. Kita akan menampilkan data-data dari karyawan yang sudah kita input di database ini. Nah, di database di sini kan sudah kita isi data tabel karyawannya dan juga sudah kita isi datanya. Nah, dia seperti ini. Oke, jadi di sini kita ambil scriptnya di sini, display tabel dinamis. Nah, ini script saya copy semua, kemudian di bagian sini saya letakkan di sini. Oke, nah di sini di judul ini kita akan ganti sesuai dengan nama-nama atributnya. Jadi di sini ada ID karyawan, berarti nomor ID karyawan ini kan dia auto increment, jadi kita tidak perlu mengisinya lagi. Jadi di sini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke. Tempat lahir. Oke. Berarti kita copy ini dulu. Di sini ada berapa ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk password tidak usah ya, password. Berarti ada 9 data. Berarti di sini sudah 4, tambah lagi 9. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah tempat lahir di sini ada tanggal lahir. Di sini tanggal lahir. Oke, setelah itu di sini jenis kelamin ya, yang tadi. Jenis kelamin. Oke, setelah jenis kelamin di sini ada alamat, telepon dengan email. Oke, berarti di sini alamat, di sini telepon, di sini ya, email. Oke, setelah itu di sini yang terakhir pekerjaan. Coba kita lihat di sini. Oh ya, pekerjaan. Oke. Selanjutnya di sini dia menampilkan data select bintang karyawannya. Tabelnya itu karyawan. Nah, di sini kita buat sesuai yang di sini akan kita tampilkan. Jadi di sini ada 9, berarti kita tambah lagi 5 data ya, 6 data. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti di sini yang pertama nomor ya. Dia nomor. Nomor ini dia seperti ini. Nah, berarti kita display nomornya itu di sini variabel nomor itu sama dengan 1 tambah titik koma. Nah, kemudian di sini nama ya. Nama yang sesuai yang di database-nya. Ini namanya itu menggunakan huruf kecil. Jadi di sini nama, setelah itu tempat lahir, ini menggunakan huruf kecil ya. Kemudian tanggal lahir juga dia gunakan huruf kecil. Tanggal lahir. Oke. Kemudian di sini jenis kelamin
alamat, telepon menggunakan huruf kecil semua. Oke. Kemudian berarti di sini jenis kelamin. Oke. Setelah jenis kelamin di sini alamat. Setelah alamat di sini telepon. Oke, telepon. Kemudian di sini email. Setelah itu pekerjaan. Nah, untuk aksi ini yang bagian untuk ubah dengan hapus. Oke, setelah sudah, kita akan menghubungkannya itu pada di bagian user interface pada data karyawan yang di sebelah sini. Jadi kan di sini untuk kita kan sudah buat pembagian halamannya di sini. Jadi kita ke bagian folder admin di user interface, ke bagian data karyawan. Nah, kita akan hubungkannya itu pada ini, pada pembagian halaman ini. Jadi di sini lebih kecil tanda tanya PHP, include di sini. Kemudian di sini dia keluar dulu, dia masuk ke view, dia keluar dari user interface, dia masuk ke view, kemudian ke data karyawan.php. Oke, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, sebenarnya kita save all. Kita save all, kemudian kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul kan? Nah, ini datanya itu sekitaran, kita lihat di sini ada sekitaran 80-an, 81 data ya. Karena ini semua karyawan, tapi di sini kita bedakan dengan pekerjaan, semua nama-namanya. Jadi di sini saya ingin membuatnya itu dia menampilkan setiap halaman itu dia hanya bisa menampilkan 10 record data, baru kemudian kita mengklik untuk ke halaman berikutnya. Jadi di sini kita menggunakan script paging nation, paging ya untuk page-nya itu. Jadi di sini saya sudah siapkan script paging-nya, sudah saya cari di Google ya. Nah, di sini saya sudah siapkan dan saya sudah masuk, saya sudah siapkan di notepad saya sudah ambil di Google. Ini saya carinya itu di Google. Jadi di sini script paging-nya ini saya copy saja. Ini copy, kemudian saya letakkan di bagian sini di data karyawan yang berada di folder view. Kemudian yang bagian ini saya ganti dengan script paging yang sudah saya ambil di Google. Ini. Nah, ini sudah saya modifikasi ya di sini. Jadi nanti dia akan keluarnya itu dia semacam batas. Jadi 10 record pertama, kemudian 10 record keduanya lagi. Jadi seperti itu. Jadi di sini ini dia keluarnya itu secara 10 record. Nah, di sini untuk previousnya itu halaman yang kalau untuk kembalinya, jadi dia dikurang 1. Kalau next itu untuk halaman yang ke sebelumnya lagi. Jadi kemudian di sini variabel data berdasarkan variabel connector, karena kita buat di sini koneksinya itu dengan beri nama dengan variabel connector. Nah, ini select bintang karyawan. Kemudian di sini saya bedakan dia itu variabel data karyawan. Nah, sekali ini dia panggil variabel data, dia akan tampilkan data karyawan yang dimana berdasarkan limit halaman awal. Halaman awalnya ini variabel halaman awal dengan variabel batasnya itu 10 record. Nah, di sini kita menggunakan nomor, jadi otomatis di sini saya harus menggantinya, yaitu variabel nomor plus. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah kita buat, kita akan ambil untuk penutupan record bagian bawahnya. Jadi di sini untuk bawahnya ini saya sudah siapkan juga. Kita ambil yang ini navigasi bagian bawah ya. Untuk penutupan pagingnya, script pagingnya, itu kita taruh di bawah tabel tutup ini. Kita letakkan di sini. Nah, di sini juga sudah saya memodifikasi ya. Jadi ini untuk bagian link, page link untuk bagian kembalinya, untuk tombol kembalinya. Kalau ini untuk bagian page link untuk next page-nya. Nah, dia seperti ini. Oke, ini untuk penjumlahan nomor-nomor halamannya ada berdasarkan berapa halaman yang akan nanti muncul, seperti itu. Jadi kita save, kita coba lihat ya. Kita refresh. Nah, dia seperti ini.
Nah, jadi dia muncul itu 10 record pertama ya. Jadi pada saat kita klik next page, dia muncul record yang dari 11 sampai 20. Next lagi, dia muncul 21 sampai 30. Nah, di sini dia kirim halamannya itu sama dengan 3, berarti ini halaman yang ketiga. Seperti itu. Nah, ini yang halaman keempat. Jadi saya buatnya itu seperti ini untuk pagingnya ya. 10 record pertama. Nah, setelah sudah kita buat, mungkin di sini datanya itu terlalu besar, jadi kita kasih kecil saja ya. Ini sama isinya juga. Jadi di sini saya gunakan small. Di sini, oke, small. Oke, dengan di sini. Ini small. Oke, jadi kita copy. Kita save di sini. Nah, kita taruh juga yang di sini ya, displaynya. Jadi kita taruh juga dari ini. Oh ya, dari sini. Kita letakkan dari sini. Nah, kita letakkan di sini juga. Oke, setelah itu kita buat lagi yang untuk penutupnya. Sorry. Kita buat yang penutupnya, small tutup. Kita letakkan semua di sini. Oke, setelah itu kita letakkan juga di sini. Dan di yang sini. Oke, setelah sudah kita save, coba kita refresh ya di sini. Nah, dia sudah seperti ini. Oke, jadi datanya itu dia di sini. Oke, ini dia sudah seperti ini ya. Oke, untuk bagian data karyawannya sudah ya. Sekarang kita ke bagian berikutnya, yaitu pasien. Kita display tabel pasien, data-data yang berada di tabel pasien. Jadi kita ke data pasien.php. Nah, di sini untuk data pasiennya kita lihat dulu di tabel pasien atributnya apa saja. Nah, di sini data saya ada 15 ya. Jadi karena mungkin agak panjang, jadi di sini saya menggunakan script paging juga ya untuk bagian next page-nya seperti itu ya. Jadi dia hanya tampilkan 10 record pertama, kemudian berikutnya lagi. Di sini atributnya itu sama dengan yang di karyawannya, hanya bedanya di sini tidak ada atribut pekerjaan. Jadi kita ambil script dari data karyawan yang untuk display tabelnya. Kita copy ini, kita letakkan di data pasien. Oke. Kita letakkan di data pasien. Kemudian di sini untuk pekerjaannya itu kita hapus. Oke, untuk pekerjaannya kita hapus. Di bagian ini juga ya. Pekerjaannya kita hapus. Oke. Karena di sini dia hanya tampilkan nama, nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, alamat, telepon dengan email dan password. Kalau passwordnya tidak usah. Jadi, oke, ini sudah ya. Jadi kita save ini, kita ke bagian user interface-nya, kita hubungkan di data pasien di bagian ini. Oke. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP, ini include, di sini tanda kutip. Dia keluar dulu dari user interface, kemudian dia masuk ke folder view, kemudian dia masuk ke data pasien.php.
titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, kita refresh di sini ya. Nah, ini dia sudah muncul ya. Oh iya, saya seharusnya bukan display yang saya belum ganti yang bagian ini. Dia harusnya itu select bintang from pasien, bukan karyawan. Ini juga kita ganti dengan from pasien. Oke. Jadi di sini kita save, kita refresh ulang kembali ya. Oke. Di bagian pasien seharusnya bukan muncul ini. Data pasien. Oh, sorry. Ini bukan karyawan, ini tetap karyawan. Saya salah letakkannya di sini. Berarti ini kita hapus saja. Oke, sabar ya. Nah, seharusnya kita letakkan di data pasien yang berada di view ini, bukan di karyawan. Jadi di sini saya ganti dengan tabel pasien. Di sini dia select bintang from pasien, kemudian di sini juga select bintang from pasien. Jadi kita save, kita refresh di sini. Nah, dia sudah muncul kan? Sesuai, ini ada 2. Nah, berarti di karyawan ini juga sudah muncul. Ini dia muncul seperti ini. Nah, di pasien juga dia sudah muncul ya. Ini 5 data yang berikutnya. Jadi dia ada 2 halaman saja. Oke, ini sudah muncul. Sekarang kita ke keahlian dokter. Oke, kita ambil yang kita lihat keahlian dokter. Nah, keahlian dokter ini kan dia ada 10 data saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan pagingnya. Jadi di sini saya mungkin mengambil script yang bagian ini. Saya ambil script ini yang dari pasien. Saya copy ini, kemudian kita ke data keahlian dokter. Ini keahlian dokter, kita copy ini. Kemudian di sini saya akan menghapus yang bagian ini. Saya menghapus karena tidak usah pakai script pagingnya, karena datanya sedikit saja. Dan di sini saya hapus dan saya ganti dengan script di bagian ini. Script display data dinamis yang biasa saja, yang bagian ini. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Nah, di sini kita lihat dulu ada apa saja yang berada di tabel keahlian dokter ya. Berarti ada nomor, nama dengan biaya. Berarti ada 3 tabel saja, 3 judulnya. Jadi ini kita hapus. Di sini nama kita ganti dengan biaya. Oke, biaya. Kemudian di sini dia select bintang from keahlian dokter. Oke, di sini kita kasih tinggal juga. Ini sisa biaya. Di sini dia nama apa? Nama biaya biasa ya. Berarti di sini kita ganti dengan biaya. Oke. Setelah itu sudah kita hubungkan dengan yang di user interface. Itu data keahlian dokter ya. Kita hubungkan keahlian dokter, kita hubungkan di sini. Itu lebih kecil tanda tanya, include di sini tanda kutip, dia keluar dulu, masuk ke view, kemudian dia keluar lagi, dia ke data keahlian dokter.php. Oke, tanda titik koma, tanda tanya lebih besar. Kita save, seharusnya save all. Kita refresh di bagian keahlian ini. Oke. Ya, sorry, seharusnya saya belum panggil yang bagian nomornya. Jadi di sini kita panggil nomornya dulu. Ini variabel nomor sama dengan 1, tanda titik koma. Oke. Kita save. Di sini kita refresh. Nah,
dia sudah muncul. Oke, sekarang di sini saya menginginkan kalau seharusnya biaya ini dia harus formatnya itu rupiah. Jadi harus 500.000 dan 00-nya di belakang. Jadi di sini kita akan buat satu fungsi di bagian atribut global ya, pada bagian aset yang umum ini kita buat satu fungsi, itu fungsinya itu tentang rupiah ya. Di bagian atribut global ini kita buat di sini yaitu fungsi di sini rupiah, dia variabel nilai. Oke, di sini kita buka kolom. Oke, di sini kita taruh variabel hasil, dia sama dengan number format. Di sini kita kasih dengan variabel nilai koma 0, koma kutip ya, kutip, koma di sini, kemudian koma lagi, kutip lagi, kemudian koma, baru tanda oke. Jadi di mana ya? Di sini kita kasih titik. Oke, ini masih enggak loading. Jadi kita refresh di sini. Kita ke bagian ini, kita karena ini saya kan belum panggil. Titik koma di sini dia return ini variabel hasil. Titik koma. Jadi save, kembali ke dokter keahliannya di bagian view, user interface, di bagian view ya, dokter keahlian di bagian view. Untuk biaya ini kita kasih rupiah. Oke. Untuk hubungkannya itu dia tidak perlu lagi karena kita kan hubungkan display tabel dinamis yang di bagian data keahlian ini di user interface pada bagian data keahlian. Nah, di sini sudah kita hubungkan. Di sini kita belum hubungkan. Oke, kita coba dulu. Nah, ini kan sudah ada. Nah, jadi di bagian mana ya? Di bagian data keahlian dokter ini sudah kita buat. Nah, di sini kita akan buat dia jadi rata kanan. Jadi untuk biaya ini dia harusnya itu rata kanan. Jadi di bagian data keahlian dokter kita tambahkan di bagian sini. Style ya. Style dimana dia itu bisa jadi rata kanan. Jadi style di sini ini. Style di sini dia text align. Align ini dia sama dengan right. Oke. Jadi di sini kita save atau kita kasih jarak sedikit. Ini kita save, coba kita lihat di biaya. Nah, dia jadi rata kanan. Oke. Sekarang mungkin kita ubah semuanya untuk bagian biaya, aksi juga kita kasih mereka rata kanan supaya terlihat rapi sedikit. Jadi kita copy yang bagian ini. Ini kita taruh juga yang di bagian aksi. Kemudian di bagian biaya yang di sini. Dan juga di bagian aksi. Oke, kita save.
kita refresh. Nah, sudah seperti ini kan. Nah, sekarang kita tambahkan format rupiahnya supaya agar terlihat bagus, supaya kita bisa tahu ini rupiah. Jadi untuk tambahkan format rupiahnya itu di atribut global, di bagian ini kita tambahkan tanda kutip, di sini ERP titik, tanda kutip di sini titik. Nah, jadi dia seperti ini. Coba kita save, kita refresh. Nah, ini dia sudah jadi ya, dia seperti ini. Oke, ini untuk ini sudah. Kita ke karyawan. Kita lihat di sini kan tidak ada kan di karyawan. Nah, di sini mungkin kita akan buat fungsi untuk mencegah, dimana pada saat kita inputkan di nama ini, contohnya pada saat pasien atau apa orang yang datang menginput di bagian karyawan ini, dia menginput atau mendaftarnya itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, itu bagaimana ya? Jadi di bagian ini kita buat form, bukan fungsi. Nah, jadi kita buat fungsi di mana dia untuk mencegah inputan nama yang dimana contohnya dia menginput nama huruf kecil semua, maka kita seorang programmer dia harus bisa membuat sebuah script yang dimana untuk mencegah inputan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai ya seperti itu. Jadi tapi sebelum itu kita ingin mengubah terlebih dahulu bagian tanggal lahir, di mana di sini tanggal lahirnya itu dia harus diubah menjadi tanggal 1 bulan September 1969. Jadi di sini kita buat fungsi satu lagi di mana untuk bagian tanggalnya, jadi fungsi long date-nya. Jadi fungsi LD di sini dia sama dengan variabel tanggal. Ini di sini dia variabel hasilnya itu sama dengan di sini date ya. Date di sini D, ini M, ini Y. Kemudian di sini koma str2 time, di sini variabel tanggal. Oke. Itu koma di sini. Kemudian kita di sini return variabel hasil titik koma. Nah, di sini kita oke, sudah ya. Kita save. Kita ke data keahlian yang di view. Kita ke mana ya? Bagian data karyawan ya. Data karyawan. Kita ini. Kita letakkan di sini, kita hubungkan di sini. Jadi dia variabel tanggal. Bukan. LD. Kita hubungkan itu LD dengan tanggal lahir. Ya, seperti ini. Jadi kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, dia seperti ini. Jadi untuk ini kita menggunakan M untuk kita singkat saja supaya jangan terlalu panjang. Kalau kita gunakan F, maka dia akan membaca semuanya, membaca bulannya itu tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, dia seperti ini. April, September, January, February. Jadi di sini kita gunakan M saja supaya dia singkat, supaya jangan terlalu panjang juga. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke yang untuk pencegahan nama yang tidak sesuai ya, menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Jadi contohnya di sini kita menggunakan huruf kecil ya. Di sini huruf kecil, di bagian mana lagi? Nah, di sini dia huruf kecil juga. Ini. Dan juga ini huruf kecil. Nah, ini huruf kecil.
dan di sini juga huruf kecil. Kita contoh saja ya, huruf kecil. Nah, maka di sini inputannya juga nanti menggunakan huruf kecil, maka di sini akan terlihat tidak sesuai ya. Jadi semacam dia tidak bagus. Jadi tampilannya itu tidak bagus. Ada yang menggunakan huruf besar, ada yang menggunakan huruf kecil. Jadi di sini kita buat tambah lagi satu fungsi di mana dia untuk mencegah inputan nama yang tidak sesuai. Jadi biarpun bagian yang orang yang menginputnya itu menggunakan huruf kecil, maka nanti akan tampilan di datanya tetap menggunakan huruf awalnya itu besar. Jadi di sini kita membuat fungsinya itu reset nama, jadi kita singkat dengan R nama. Di sini variabel nama ya, nama. Kemudian di sini variabel hasil kita sama dengan di sini UC words ya, UC words ya ini. Kemudian di sini variabel nama. Oke, dia variabel nama titik koma ya. Oke, kita buat seperti ini kan, variabel hasil titik koma. Coba kita save. Kita ke bagian keahlian di bagian data karyawannya. Kita hubungkan di sini R nama di sini. Oke, kita save. Kita refresh di sini. Nah, dia seperti ini. Ya. Oke, bagaimana kalau yang menginputnya itu menggunakan huruf besar semua? Dia kan tadi kan di sini dia tetap huruf kecil toh ini. Tapi dia sampai di sini dia menggunakan huruf besar untuk awalannya. Jadi di sini mungkin ubah menggunakan huruf besar semua ya. Oke, sabar. Mana ya? Di sini kita menggunakan huruf besar semua. Di bagian sini contohnya itu satu saja. Ini saya kembali ke huruf besar, ini juga ke huruf besar. Oke. Nah, contohnya dia menggunakan huruf besar semua, maka tampilan di sini nanti huruf besar semua. Jadi di sini di fungsi ini kita di atribut ini kita tambahkan lagi di sini str to lower. str to lower. Nah, str to lower ini kita tambahkan seperti ini sehingga dia mencegah inputan yang menggunakan huruf besar ya. Nah, dia seperti ini. Oke, berarti di bagian mana ya? Di sini saya kasih kembali dulu. Berarti sudah ya, sudah berhasil. Nah, ini sudah. Nah, di sini sudah kan? Oke, di sini sudah. Berarti di bagian data karyawan ini kita hubungkan juga untuk tempat lahirnya supaya dia mencegah yang menggunakan huruf kecil semua. Jadi tempat lahir di sini. Kemudian di sini alamatnya. Oke. Di sini. Oke. Dan di sini untuk emailnya. Nah, jadi pada saat kita refresh di sini, nah, dia menggunakan huruf seperti ini ya, jadi huruf besar di awal. Oke. Nah, di sini di bagian email ini juga dia harus mencegah inputan yang tidak sesuai. Nah, emailnya kan harus menggunakan huruf kecil semua kan.
Di sini takutnya nanti ada yang menginput menggunakan huruf besar. Jadi di bagian email ini kita buat juga di atributnya. Jadi fungsi reset email ya, reset email. Di sini add email. Di sini dia variabel email. Oke. Di sini dia variabel hasil. Variabel hasil itu sama dengan di sini dia str to lower karena dia mencegah yang menggunakan huruf besar saja. Jadi str to lower. Di sini variabel email ya. Variabel email titik koma, di sini dia return variabel hasil titik koma. Oke. Setelah sudah, kita refresh dulu ya. Oh iya, kita hubungkan di data karyawan di bagian email, email di bagian sini juga ya. Kita save, kita refresh. Oh ya, ini ada kesalahan. Berarti di atribut, oh ya, belum di save. Ini, bukannya dia tidak sesuai. Nah, ini sudah kan? Oke, untuk ini sudah, kita lihat di pasien. Oke, berarti kita buat lagi di bagian pasien, kita hubungkan untuk tanggal lahirnya. Berarti kita, ini karyawannya sudah, jadi kita tutup saja. Ini juga kita lihat di view di data pasien, kita hubungkan dari nama. Dia di sini nama. Oke. Di sini tempat lahirnya juga ya, nama. Untuk tanggal lahirnya itu kan LDAT. Nah, di sini alamatnya juga nama ya. Oke. Di sini alamatnya nama. Oke, ini emailnya itu email. Oke. Di sini kita save, kita refresh. Nah, ini sudah berubah kan? Di sini, oke, emailnya juga di sini sudah. Ini, oke, berarti ini sudah ya. Nah, sekarang di data keahlian. Data keahlian ini kita lihat keahlian dokter ya. Keahlian dokter ini untuk namanya itu kita tidak usah hubungkan dengan ini, karena pada saat kita hubungkan namanya, reset namanya, bisa saja ini dia berubah THT-nya itu menggunakan huruf besar. Jadi ini tidak usah kita ubah. Ini tidak usah kita ubah ya. Berarti untuk data keahlian dia tidak. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Dia di poli ya. Oke, dia ke poli di bagian data poli. Nah, data poli kita display dari data keahlian dokter. Oke, berarti kita ke poli ya, data poli. Kita ambil yang ini, kita copy. Yang data keahlian dokter ini kita copy, kita letakkan di poli. Nah, di sini poli kita lihat ya, di bagian tabel poli dia ada apa saja atributnya. Oh, berarti ada satu saja. Jadi di sini nama, berarti biaya ini kita hapus. Ini, kemudian ini kita hapus ya, style ini. Oke. Ini, kemudian di sini kita ganti dengan nama poli sesuai dengan yang di atribut ini. Oke, kemudian di ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga ya. Ini hapus. Oke. Oke, sudah ya, poli. Oke, kita save, kita hubungkan di user interface-nya. Data poli yang di user interface. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP, include
tanda kutip titik 2 di sini view, dia ke view, kemudian ke data poly.php ya, titik koma tanda tanya lebih besar, dia save, kita refresh di sini. Oke, ini ada kesalahan 21 ya, data poly 21. Oh iya, di sini dia harus select bintang, tabel poly, dia harus menampilkan dari tabel poly. Oke, minta maaf kelalaian. Ini kita refresh. Nah, ini sudah muncul kan poly anak di sini. Oke, mungkin di sini nanti baru diganti saja tulisan nama polinya. Oke, di sini sudah. Untuk polinya sudah. Untuk poli ini kita tidak bisa hubungkan dengan R nama karena di sini merupakan ada singkatan THT-nya. Jadi bisa saja nanti dia akan muncul itu THT menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Jadi di sini polinya itu tidak guna. Kita tidak menghubungkan reset namanya ya. Nanti takutnya ada yang disingkat bisa saja menjadi huruf kecil. Seperti itu. Jadi di poli sudah ya. Oke, selanjutnya sudah kalau poli kita ke ruang. Jadi di ruang ini kita ambil dari data poli saja ya, display tabel polinya. Jadi di sini kita ambil, kita ke data mana ruang. Data ruang ini. Tapi kita lihat dulu di sini ada apa saja. Ada nama ruang saja ya. Jadi kita ambil yang data poli. Kita kontrol, kita paste. Nah, di sini ruangnya itu kita ganti dengan nama ruang. Nama poli ini kita ganti dengan nama ruang. Di sini dia select bintang from ruang. Oke. Kemudian kita hubungkan yang di data ruang ini. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP include tanda titik koma tanda kutip ini view data ruang .php titik koma tanda tanya lebih besar. Oke, kita save all ya, kita save all, kita refresh. Nah, ini data ruangnya sudah muncul, dia sama seperti ini. Untuk ruangnya juga kita tidak pakai reset nama ya, karena di sini ada singkatan, takutnya nanti menggunakan huruf kecil. Oke, setelah ruang kita ke jadwal karyawan. Nah, jadwal karyawan ini ada banyak ya di sini. Jadi kita copy yang data ruang ini sudah. Oke, setelah ruang di sini kita akan membuat display tabel dinamisnya itu di jadwal karyawannya. Jadi untuk jadwal karyawannya itu kita lihat dulu di view data jadwal karyawan. Ini saya ambil script tabel dinamisnya itu dari tabel pasien. Jadi kita ambil dari tabel pasien saja. Kita Ctrl A, kita copy, letakkan di jadwal karyawan. Nah, di jadwal karyawan ini kita lihat dulu di database-nya. Jadwal karyawan. Nah, di jadwal karyawan ini kan datanya itu ada sekitaran 80 ya. Jadi nanti saya menggunakan script paging-nya. Nah, jadi sudah ya, tadi sudah kita gunakan, kita ambil yang dari pasien. Nah, di jadwal karyawan ini ada ID karyawan, ruang, hari, jam, mulai, jam selesai, status ketersediaan. Berarti di sini nama, setelah itu hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Oke. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada nomor, nama,
kita lihat lagi di sini ada ruang, berarti di sini kita ganti dengan ruang. Kemudian hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Berarti ini hari, jam mulai, jam selesai dengan status ketersediaan. Status ketersediaan. Bukan. Ini harusnya jam selesai dulu. Berarti di sini ganti dengan jam selesai. Oke. Jam selesai. Nah, ini emailnya hapus. Oke. Nah, di sini ada ID karyawan, ID ruang. Kan ini karyawan. Berarti di sini untuk namanya itu kita tambah lagi di sini dia harus ada email supaya kita bisa membedakannya berdasarkan email jika memiliki nama yang sama ya. Jadi di sini email mungkin kita tambah juga dengan nomor teleponnya dan juga pekerjaannya. Jadi karyawan tersebut kita bisa lihat berdasarkan email, telepon, dan pekerjaannya kalau jika memiliki nama yang sama seperti itu. Oke, di sini kita tambah lagi pekerjaan. Berarti di sini kita harus membuat query-nya untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut. Berarti di jadwal karyawan ini ada berapa tabel ya? Ada 3 tabel. Jadi ada ID jadwal karyawan di tabel jadwal karyawan, ada ID karyawan ada di tabel karyawan, dan juga ada ID ruang di tabel ruang. Berarti kita hubungkan semuanya ini, maka di sini kita buat SQL-nya di sini ya. Kita buat SQL-nya di sini untuk query-nya ya. Berarti kita buat di sini, tapi sebelum itu kita harus melist dulu apa saja yang akan kita tampil. Berarti di sini saya ketikkan di notepad ya. Di notepad saya ketikkan di notepad supaya kita jangan lupa. Nah, di sini berarti dia ada ID karyawan untuk nomornya. ID karyawan, ada nama, ada email, ada telepon, pekerjaan, ruang, ID ruang ya, kalau ruangnya. ID ruang, ada nama ruang, ada hari, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Status ketersediaan. Nah, berarti ini kita tutup. Karena di sini kita tambah lagi 3, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini kita harus tambahkan lagi berapa data ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 data. Jadi kita tambahkan di sini 1, 2. Ada 10 ya. Oke. Di sini kita buat query-nya. Jadi kita lihat di sini query-nya itu ada kita select pertama di sini ya. Kita select pertama dari di sini itu kita select di sini. Kita lihat itu ID karyawan ya. ID karyawan berarti kita ketik dahulu database-nya, nama nama tabelnya. Berarti di sini jadwal karyawan titik ID karyawan. Oke. Koma di sini kita ketikkan lagi nama, email, telepon, dan pekerjaan. Berarti nama itu ada di tabel karyawan, titik nama, koma, email juga ada di tabel karyawan,
titik email, koma, teleponnya. Telepon juga ada di karyawan, tabel karyawan, titik telepon. Oke. Kemudian ada pekerjaannya. Berarti pekerjaan juga ada di tabel karyawan, titik pekerjaan. Karyawan, titik pekerjaan. Oke. Setelah itu kita lihat lagi ada apa lagi ya? Ada ID ruang. ID ruang ini kan dia ada di tabel jadwal karyawan ya. Berarti ID ruang berarti tabel jadwal karyawan titik ID ruang, koma, di sini kita lihat lagi ada nama ruang. Nah, nama ruang ini kan ada di tabel karyawan. Bukan, di tabel ruang ya. Berarti nama ruang di sini. Setelah itu nama ruang di sini hari, jam mulai, jam selesai dengan status ketersediaan. Berarti di sini hari ya. Hari itu ada di jadwal karyawan. Berarti jadwal karyawan titik hari, koma, jadwal karyawan titik jam mulai, koma, jadwal karyawan titik jam selesai, koma, jadwal karyawan titik status ketersediaan. Nah, ini semua berasal dari tabel, ditampilkan dari tabel jadwal karyawan, koma, karyawan, koma, ruang ya, ruang. Oke, di mana ketiga tabel ini berrelasi pada jadwal karyawan itu yang berada ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Nah, N di sini jadwal karyawan berrelasi dengan tabel ruang yaitu pada ID ruang sama dengan ruang berrelasi dengan tabel jadwal karyawan yaitu pada ID ruang. Oke. Di sini titik koma kita lihat ya di sini. Berarti kita tampilkan ID karyawan yang berada di tabel jadwal karyawan, nama karyawan, email karyawan, telepon pekerjaan, ID ruang yang berasal di tabel jadwal karyawan, dan nama ruang yang berasal di tabel ruang, hari di jadwal karyawan, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan dari tabel jadwal karyawan, dan ruang, di mana ketiganya itu berrelasi pada jadwal karyawan dengan karyawan, yaitu pada ID karyawan, dan jadwal karyawan dengan ruang, yaitu pada ID ruang. Oke, setelah sudah kita coba begini, coba kita klik go. Nah, ini sudah muncul kan? Berarti ini pekerjaannya itu dokter, dia ID ruangnya 1, nama ruangnya ini, dia Senin, ini. Oke, selanjutnya sudah kita mungkin sabar. Untuk query-nya saya copy dulu. Saya copy query-nya. Saya letakkan dulu di sini. Di sini. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian di sini kita masukkan query-nya dulu ya. Kita masukkan query-nya ini. Copy ini. Kita letakkan yang pertama di sini. Ini saya pakai script paging ya. Ini dan juga di bagian ini. Oke, setelah sudah, di sini kita akan ganti dulu ya. Di sini ada nomor, nama, email. Di sini kita ganti email.
email ini kita hubungkan dengan R emailnya, fungsinya itu R email. Kemudian di sini telepon, berarti dia tidak hubungkan dengan fungsi yang ada di atribut global. Berarti dia seperti ini. Oke, setelah itu tempat lahir ini ganti dengan pekerjaannya. Pekerjaan. Kemudian di sini LD. Oke, nama. Kemudian di sini dia ada ruang. Ruang ini kita tampilkan nama ruangnya. Nama ruang. Nah, nama ruang ini dia tidak hubungkan dengan fungsi yang ada di atribut global karena ada nama ruang yang kita singkat. Nah, setelah nama ruang di sini ada hari. Hari ini nanti kita hubungkan dengan R nama saja. Hari kita hubungkan dengan R nama. Oke. Setelah hari ada jam mulai ya. Jam mulai. Oke, di sini. Setelah itu ada jam selesai. Dan juga di sini ada status ketersediaan. Oke, di sini saya hubungkan dengan R nama saja. R nama. Oke. Di sini. Oke. Setelah sudah kita hubungkan seperti ini, kita save, kita koneksikan atau kita hubungkan di bagian user interface pada data jadwal karyawan, yaitu di sini lebih kecil tanda tanya PHP, include di sini tanda kutip titik 2 kali dia keluar, masuk ke view, kemudian masuk ke data jadwal karyawan .php. Oke. Titik koma, tanda tanya lebih besar. Kita save, coba kita jalankan ya. Mungkin ada kesalahan di 48. 48. Oh iya. Ini dengan ini. Ini kita save. Nah, dia sudah muncul ya. Di sini ini Manda, emailnya ini, teleponnya dia pekerjaan dokter, ruangnya ini, Senin, jam mulainya ini, status ketersediaannya itu ada. Nah, ini oke. Ini dokter, pekerjaannya dokter, kita next. Ini pekerjaan perawat jaga. Oke, next. Oke, next. Ini sudah ya. Oke, berarti di sini mungkin di sini saya ganti supaya agar lebih jelas. Di sini saya ganti dengan data jadwal karyawan. Di sini juga saya ganti supaya kita bisa membedakan data jadwal karyawan. Nah, ini sudah kita save. Kemudian di pasien kayaknya tadi saya lupa juga ganti. Seharusnya di sini untuk lebih jelas lagi kita ganti dengan data pasien. Di sini juga dengan data pasien. Oke, kita save all, kita refresh ya. Nah, ini tetapkan, ini nomor, nama, email, telepon, pekerjaan ruang, jam mulai, jam selesai, status ketersediaannya ini. Nah, ini dia tampilkan 10 record ya. Jadi ini record halaman ke-5. Ini halaman ke-6. Ini yang halaman ke-7
dan ini halaman ke-8. Oh, tidak ada lagi. Oke, berarti ini saja. Oke. Bentar. Oke, setelah sudah ya, tadi sudah kita buat di sini. Oh iya, hari di sini saya pakai nama ya. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Saya ingin membuatnya itu tampilannya itu dari huruf A sampai Z. Jadi di sini kita tambah query di bagian ini. Ini kita mulai dari yang atas. Ini kita order by karyawan titik nama. Kita akan membuat atau menampilkan nama dari huruf yang kecil. Bukan huruf yang kecil, maksudnya huruf A, A sampai Z. Jadi di sini ASC. Di sini juga order by nama itu berada di tabel karyawan. Jadi karyawan titik nama by ASC ya. Oke. ASC. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini sudah mulai dari, kita lihat dari yang pertama. Ini mulai dari huruf pertama abjad A sampai ini sampai Y ya. Berarti sudah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat display tabel dinamis pada tabel karyawan, pasien, keahlian dokter, poli, ruang, dan jadwal karyawan. Ini merupakan tutorial view part pertama ya. Dan selanjutnya nanti kita akan buat tutorial view part keduanya itu di video yang berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses penjelasan dan pengerjaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.